Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi as-salihin al-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النكاح سنتي faman raghiba an sunnati falaysa minni. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram jammilni bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli برأفة رحمة رقبتي ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله وأدم علي يا باسط يا فتاح بهجة مسرتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda yang mulia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan hukum nikah, di mana kita sudah membahas hukum nikah yang hukumnya itu ada hukumnya wajib, nikah yang hukumnya sunnah, dan nikah yang hukumnya haram. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang nikah atau pernikahan yang hukumnya sisa dua, yang makruh dan mubah. Nikah hukumnya menjadi makruh. Artinya makruh itu adalah jika dikerjakan tidak mengapa, tapi jika ditinggalkan dia mendapat pahala. Ma yuthabu ala tarkih wa la yu'aqabu ala fi'lih. Sesuatu makruh itu sesuatu yang kalau ditinggalkan dia mendapat pahala, dan jika dikerjakan dia tidak mendapat dosa. Mana makruh? Contoh misalnya makan bawang, makan pete, makan jengkol, itu hukumnya makruh. Peteknya enggak makruh, memakannya. Jengkol enggak makruh, makan jengkolnya makruh. Maka karena makan jengkol makruh, berarti kalau ditinggalin makan jengkol, maka dia dapat pahala. Kalau dikerjain makan jengkol, dia tidak dapat dosa.
Kenapa? Sebab perbuatannya adalah perbuatan makruh. Makan pete makruh, makan bawang mentah makruh. Makan pete makruh, kalau ditinggalin dia dapat pahala dengan niat meninggalkan yang makruh. Kalau dia kerjain dia nggak dapat dosa. Makan bawang mentah sama. Jika dia tinggalin dia mendapat pahala, dan jika dia kerjain dia tidak berdosa. Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Kalau dia kerjain, kalau dia tinggalin dengan niat meninggalkan yang makruh, maka dia dapat pahala. Maka begitu juga dengan nikah. Nikah itu bisa jadi terhadap seseorang hukum nikahnya menjadi makruh. Bagaimana hukum nikah menjadi makruh? Maka dikatakan hukum nikah atau pernikahan menjadi makruh untuk seseorang yaitu bagi orang yang mampu, sudah mapan untuk menikah, tetapi di sisi lain dia khawatir atau takut untuk menyakiti wanita yang dinikahi atau istri yang akan dinikahinya, atau dia takut, khawatir jika tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, atau memang hasrat keinginannya kepada wanita untuk punya keturunan kurang, padahal dia mapan kehidupannya, dia punya pekerjaan, dia punya usaha, dia punya penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi dia tidak ada hasrat atau nggak punya keinginan untuk menikah, maka hukum nikah buat dia makruh. Artinya kalau dia menikah dia tidak apa-apa, tapi kalau dia tinggalin nikah, maka dengan pernikahannya itu, dengan tidak menikahnya itu, dia akan mendapat pahala gitu. Atau untuk orang yang ahli ibadah, ketika dia menikah akan terganggu ibadahnya. Dia mapan, dia tidak bisa fokus kepada istrinya gitu. Dia sibuk karena dia sibuk dengan ilmunya, dengan ibadahnya misalnya, akan mengganggu dirinya. Tapi walaupun begitu sebenarnya tetap sunnah dia menikah. Seandainya menikah dia enggak terganggu, maka hukum nikah buat dia makruh. Malah dia enggak bisa melaksanakan kewajibannya kepada istrinya, padahal dia mapan. Nah, maka hukum nikah buat dia makruh. Maksudnya makruh kalau dia menikah, kalau dia meninggalkan menikah, dia tidak dosa. Tapi kalau dia menikah sambil dia tetap fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat pahala. Karena hukum nikah buat dia hukumnya adalah makruh. Hukum nikah yang keempat. Lalu ada lagi hukum nikah yang kelima, yang terakhir, yaitu hukum nikah yang hukumnya mubah. Hukum nikah mubah itu apa? Mubah itu sesuatu yang sama antara dikerjain dan antara ditinggalin. Kalau dia maksudnya boleh, mubah itu bahasa Arab boleh artinya. Boleh itu apa? Boleh itu boleh ditinggalin, boleh dikerjain gitu. Dia nikah, hukum nikah buat dia. Seperti dalam keseharian kita makan, minum. Makan itu hukumnya mubah. Minum itu hukumnya mubah. Tidur itu hukumnya mubah. Maksudnya mubah, tidur mubah. Mubah itu boleh. Boleh tidur, boleh enggak. Makan itu mubah.
Mubah itu makan tuh boleh makan, boleh tidak makan. Minum itu hukum asalnya boleh minum, boleh tidak minum, begitu. Maka terkait dengan pernikahan juga begitu. Mubah, hukum nikah itu boleh apa? Boleh menikah dan boleh tidak menikah. Dan ini hukum mubah ini adalah hukum asal dari pernikahan. Maksudnya hukum asal dari pernikahan artinya orang itu asal hukumnya dalam pernikahan adalah mubah, boleh menikah dan boleh tidak menikah. Tapi kan ada hadis yang mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Sunnah itu kan sesuatu, katanya sunnah itu kan sesuatu yang kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa, begitu. Berarti kalau di situ kan nikah itu hukumnya sunnah. Oh, begini jawabannya. Dalam hadis tersebut an-nikahu sunnati, hadisnya betul, cuma pengartiannya salah. An-nikahu sunnati, kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Sunnah dalam konteks hadis tersebut diartikan oleh para ulama bukan sunnah yang dalam ilmu fikih, yaitu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa, bukan. Tapi sunnah dalam hadis tersebut adalah jalan hidup. Artinya jalan hidup para nabi, mereka semua adalah melakukan pernikahan. Jadi para nabi melakukan pernikahan. Jalan hidupnya para nabi adalah melakukan pernikahan. Maka siapa yang benci, yang tidak mau atau gedek dengan pernikahan, maka falaisa minni, bukanlah termasuk dari golongan umatku. Begitu kata baginda Rasul. Jadi kata sunnati di situ bukan berarti sunnah yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa, bukan. Tapi sunnah di situ artinya jalan hidup para nabi. Para nabi semuanya melakukan pernikahan, termasuk Nabi Allah Isa alaihi salam yang kelak nanti akan diturunkan ke alam dunia di akhir zaman berdampingan dengan Imam Mahdi. Kelak nanti Nabi Allah Isa alaihi salam akan berada di naungan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau nanti kelak akan menikah. Karena waktu diangkat ke langitnya beliau belum menikah. Begitu. Maka hukum nikah mubah itu adalah hukum asal, boleh menikah, boleh tidak menikah. Tetapi balik lagi, jika memang dia sudah mapan terus takut akan berbuat zina, maka orang tersebut dia kalau tidak menikah, tadi asal hukum nikahnya mubah buat dia, berubah jadi wajib. Kenapa? Karena dia sudah mapan dan dia sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka nikah buat dia hukumnya bukan mubah lagi, tapi menjadi wajib. Dan seterusnya. Hukum nikah mubah artinya boleh boleh menikah dan boleh tidak menikah. Buat siapa? Bagi orang yang sudah mapan, punya penghasilan, punya pekerjaan, kebutuhan dia setiap bulan itu terpenuhi karena dia punya penghasilan yang cukup, gajinya misalnya 50 juta sebulan gitu. Atau gajinya sebulan 20 juta. Tetapi dia enggak punya hasrat untuk menikah karena memang usianya sudah misalnya 60 tahun, 70 tahun. Karena memang udah fokus untuk ibadah, karena memang sudah lemah fisiknya, maka hukum nikah buat dia boleh mubah gitu. Kecuali misalnya dia kesepian, maka dia boleh, maka dia jadi sunnah tuh. Butuh buat temen ngobrol sebelum tidur, butuh buat temen kondangan, butuh buat bonceng-boncengan, ngerasa iseng dalam hidupnya, dia mapan, itu berubah lagi menjadi sunnah. Bagaimana kalau dia mapan, punya kontrakan banyak, punya penghasilan gede,
Tapi dia nggak ada hasrat ke perempuan, dia pengen fokus ibadah aja karena umurnya sudah 70 tahun, 60 tahun. Dia pengen fokus untuk ibadah kepada Allah. Maka hukum nikah buat dia mubah, boleh begitu. Jadi pada intinya hukum nikah itu bisa berubah-ubah tergantung dengan keadaan dan kondisi pada diri seseorang. Bisa jadi nikah itu buat seseorang menjadi wajib. Bisa jadi nikah buat seseorang menjadi sunnah. Bisa jadi nikah buat seseorang menjadi haram dan seterusnya. Maka itu pembahasan atau kajian kita tentang hukum pernikahan yang hukumnya sunnah dan hukumnya makruh dan hukumnya mubah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.